No. No. Lu kenal Veronica, Veronica yang Om Strom buat nona itu, Om Strom yang biasa tambal jalan lubang kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ristia Nur Fauziah dengan NIM 8603765626. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 peran penting dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Apa sih 3 peran penting itu? 3 peran penting dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu yaitu yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Poin yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas. Ontologi ini berasal dari kata Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara harfiahnya yaitu ilmu tentang keberadaan atau bisa disebut juga ilmu tentang yang ada. Istilah ini pertama kali diformalkan pada abad ke-17, akan tetapi akar Yunani menekankan analisis rasional terhadap hakikat eksistensinya. Objek kajian ontologi ini mencangkup segala sesuatu seperti individu, universal, alam, manusia, bahkan yang melebihi pengalaman indrawi. Hakikat realitas menurut ontologi ini tidak hanya menanyakan apa yang ada, tetapi juga bagaimana sesungguhnya realitas itu. Misalnya, apakah realitas hanya materi, hanya jiwa, atau hanya kombinasi keduanya, atau bahkan ada realitas metafisik yang tidak tampak. Karena itu, ontologi sering dikaitkan dengan metafisika, yaitu tentang hakikat yang berada di balik penampakan lahiriah gejala-gejala dunia. Poin yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana ilmu atau pengetahuan diperoleh, bagaimana metode ilmiah digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Epistemologi ini berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi ini adalah ilmu tentang hakikat, sumber, dan batas pengetahuan. Cara dan metode memperoleh ilmu dalam epistemologi ini yaitu menekankan bahwa ilmu tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan melalui prosedur yang sistematis seperti observasi dan eksperimen. Yang terakhir yaitu penalaran induktif. Observasi dan eksperimen yaitu dapat mengamati terhadap fenomena alam atau sosial, sedangkan penalaran induktif ini yaitu adalah dari banyaknya kasus khusus diambil kesimpulan umum, dan deduktif ini adalah dari prinsip umum diambil kesimpulan khusus. Metode ilmiah ini menjadi jembatan antara sumber pengetahuan, misalnya data empiris atau pemikiran rasional. Uji kebenaran dalam epistemologi ini juga mengkaji kriteria kebenaran, yaitu standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu pernyataan ilmiah dapat dianggap benar. Misalnya, teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang terakhir teori pragmatisme. Yang pertama yaitu teori korespondensi, yaitu menyatakan kebenaran adalah pernyataan yang sesuai dengan fakta di dunia nyata. Sedangkan teori koherensi yaitu menyatakan kebenaran adalah pernyataan yang konsisten atau tidak bertentangan dengan sistem pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu teori pragmatisme, menyatakan kebenaran adalah
diukur dari manfaat atau kegunaan praktis pernyataan tersebut dalam kehidupan. Poin yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori, sehingga secara literal berarti teori tentang nilai. Aksiologi ini membahas hakikat nilai seperti kebaikan, keindahan, kebenaran, dan manfaat. Nilai dalam kegunaan ilmu ini menekankan bahwa ilmu tidak netral dalam hal hasil praktisnya, yaitu ia harus dikaitkan dengan nilai kegunaan, apakah ilmu membawa manfaat, kemaslahatan, atau justru membawa kerusakan bagi manusia dan lingkungan. Misalnya penelitian teknologi informasi atau bioteknologi bisa dinilai secara aksiologi. Apakah produknya meningkatkan kualitas hidup, menghormati HAM, dan menjaga kelestarian alam. Etika dalam aksiologi ini menegaskan bahwa penerapan ilmu harus memperhatikan prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kode etik peneliti, regulasi riset, dan norma profesional adalah bentuk konkret dari dimensi aksiologi ilmu, yakni memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Tujuannya dalam aksiologi ini yaitu secara keseluruhan, aksiologi menjelaskan bahwa tujuan ilmu bukan hanya menambah ilmu atau pengetahuan, tetapi juga mengarahkan ilmu menuju kehidupan yang lebih baik. 3 poin tadi yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan sebagai 3 pilar utama yang membentuk pondasi dasar filsafat ilmu. Ontologi sebagai dasar realitas, epistemologi sebagai rute memperoleh pengetahuan, dan aksiologi sebagai pemandu nilai dan tujuan. Hubungan ketiganya sebagai satu kesatuan. Secara holistik, ketiga aspek ini membentuk kerangka berpikir ilmiah yang utuh. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak lengkap jika hanya pada satu aspek, melainkan harus 3 aspek, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya ini harus melengkapi untuk menjamin keilmuan yang tepat objek, metode, dan tanggung jawab yang realistis. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I just had to let you know you're